Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mengerjakan bagian 10, bagian 9.10. Kita translate dulu ya kawan-kawan. Nah, di sini kita disuruh untuk mengelola konfigurasi jaringannya ya. Anda harus mendapat mengonfigurasi pengaturan jaringan pada host yang dikelola dan mengumpulkan fakta Ansible terkait jaringan. Kemudian start lab-nya, kemudian kita akan meninjau inventaris dalam home atau beralih ke home-nya, kemudian kita akan melihat berkas inventory-nya, memverifikasinya. Kemudian kita di sini disuruh untuk menginstal Red Hat System Rules-nya dengan perintah di bawah ini, Ansible Galaxy install. Lalu di sini kita disuruh untuk membuat buku pedoman yang mana bernama Red Hat.rel System Codes Rules atau kita akan membuat buku pedoman bernama flybook.yml, kemudian kita akan memasukkannya dokumentasi. Kita akan mengecek dokumentasi untuk Red Trail System Rules-nya ya kawan-kawan .network-nya ya. Kita di sini akan melihatnya isinya. Nah, dan di sini isinya. Kemudian kita akan membuat grup parse-nya ya kawan-kawan dengan mkdir -v grup parse. Kemudian di sini kita akan ls, baru ls grup parse. Kemudian di sini kita disuruh untuk membuat file variabel baru dengan nama network.yml. Atau di sini kita bisa pim grup parse web server network.yml. Kemudian kita akan memasukkannya. Kemudian kita akan menjalankan flybook untuk mengkonfigurasi antarmuka jaringan sekunder di server A. Setelah itu kita akan yang terakhir menjalankan get eth1.yml playbook-nya ya, yang disediakan dalam direktori proyek untuk memverifikasi bahwa eth1 jaringan server A sudah benar ya. Di sini. Lalu kita finish-nya. Langsung aja kita eksekusi ya kawan-kawan. Pertama kita akan start lab dulu. Start lab system network ya. Tambahkan network-nya. Lalu kita enter. Tunggu sukses. Nah, setelah kita sukses, di sini kita akan beralih ke home-nya kawan-kawan. Bagian home-nya dengan mengetik atau kita langsung copy saja ya cd sistemnya ya. Kita menamakan Ctrl+V, baru kita enter. Setelah itu di sini kita akan melihat inventory dari server alefsm.com-nya ya kawan-kawan. Melihat isinya grupnya dan kita eksekusi aja ya. Chat spasi inventory ya. Ctrl+V, lalu kita enter. Nah, setelah itu ada di sini server alefsm.com ya kawan-kawan, server lab.ecamplay.com ya. Kemudian di sini kita disuruh untuk menginstal the Red Hat System Rules-nya. Sengaja kita eksekusi. Ctrl+C, baru Ctrl+V, enter. Setelah itu kita masukkan Ctrl+C, baru Ctrl+V, baru kita enter ya kawan-kawan. Nah, setelah dia terinstall sukses, kita di sini disuruh untuk melihat create playbook-nya ya kawan-kawan, Red Hat Rel System Rules.network-nya ya kawan-kawan. Langsung aja kita di sini akan membuat playbook dulu ya, dengan dengan bernama flybook.yml. Langsung aja kita eksekusi. Pim spasi Ctrl+V, baru kita enter. Nah, setelah itu tinggal kita
masukkan semua ini, Ctrl C, lalu kita Ctrl V. Nah, setelah dia masuk, name konfigurasi sama host sama rules-nya, tinggal export titik 2, quit. Nah, bagian 3.2 di sini kita disuruh untuk melihat atau menjalankan Ansible Navigator Collection-nya ya kawan-kawan yang berada di Red Hat Rel System ROS.network-nya ya kawan-kawan. Nah, di sini ada setting IP konfigurasi, langsung aja kita eksekusi ya kawan-kawan. Dengan mengetik Ansible Navigator Collection ya kawan-kawan, langsung aja kita eksekusi. Langsung kita enter. Kita tunggu dulu ya kawan-kawan. Dia lagi working. Nah, setelah itu di sini kita disuruh untuk mengetik Rehat Rel System Role-nya ya kawan-kawan di bagian titik 2. Bagian 2, 3. Nah, setelah itu di sini ada bagian dan AWX. Nah, dan 3. Lalu, ya, ada di bagian bagian ini ya kawan-kawan. Ya, langsung aja kita execute ya kawan-kawan untuk melanjutkan perintahnya kawan-kawan. Nah, setelah itu di sini kita disuruh untuk mengecek mkd background parse-nya ya kawan-kawan. Sengaja kita cek, Ctrl C, baru kita masukkan Ctrl V, baru kita enter. Nah, mkd group parse, mkd create directory, group parse, langsung kita ls saja kawan-kawan. Nah, group var Rehat System Roles WZ Collection Inventory. Bisa juga kita ls spasi group parts-nya ya kawan-kawan. Sengaja kita enter. Nah, sudah masuk kan web servernya. Kemudian kita di sini di bagian perintah 3.4 di sini kita akan create new variable membuat network.yml di bagian ini langsung aja kita eksekusi ya. Di sini kita disuruh untuk membuat buku domain dengan network.yml atau pim kita ketik pim spasi group parse web server notepad.yml ya. Langsung aja kita eksekusi. Ctrl C. Baru kita jangan lupa pim spasi Ctrl P. Baru kita enter ya teman-teman. Setelah itu kita tinggal memasukkannya saja ya teman-teman. Ctrl C. Ctrl P. Nah, setelah dia masuk network connection sama name ETH1, di sini kita akan membuat ETH1 tipe testnet IP address 172.25.250.30 langsung aja kita execute titik 2 baru kita quit. Nah, setelah itu di sini kita akan menjalankan playbook konfigurasi network interface on the server A-nya ya kawan-kawan. Langsung aja kita eksekusi. Ctrl C, Ctrl V, baru kita enter. Setelah itu jangan lupa main.playbook.yml-nya ya. Di sini kita akan melihat isi playbook atau mengecek apakah adanya valid dan tidak ya kawan-kawan di bagian playbook.yml-nya. Kita tunggu dulu ya kawan-kawan.
Nah, setelah berhasil atau tidaknya violet, di sini kita disuruh untuk menjalankan bagian flybox eth1.yml-nya ya kawan-kawan yang tadi kita buat di bagian ini ya. Yang kita tambahkan di bagian ini kawan-kawan ya, bagian 3.4 ya. Langsung aja kita eksekusi ya kawan-kawan. Ctrl C, Ctrl V, baru kita enter kawan-kawan. Setelah itu kita langsung lanjut ya kawan-kawan. Ctrl C, kita Ctrl V, baru kita enter ya kawan-kawan. Di sini akan mengecek bagian ETH-nya, ETH1-nya kawan-kawan. Nah, setelah berhasil, kita di sini untuk terakhir tinggal memfinishkannya saja kawan-kawan ya. Langsung aja kita finish, Ctrl C, lalu kita Ctrl V, lalu kita enter. Nah, setelah sukses kawan-kawan, saya akhiri. Terima kasih.